Jadi saudara, ya, hari ini saya kembali ingin menekankan bagaimana kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ya. Dan kemudian kita juga belajar bagaimana kita menghargai kemampuan berpikir kritis itu, sehingga dengan demikian ketika kita mengetahui prinsip-prinsip berpikir kritis, kita bisa menerapkannya dan kemudian kita bisa mengembangkannya dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat dalam berpikir kritis ini, ya, sekali lagi, jadi kalau kita melihat ini, ya, tentang kemampuan berpikir kritis ini, kita akan melihat bahwa berpikir kritis ini sesuatu yang tadi saya katakan dia diperlukan, ya, diperlukan, sangat diperlukan, gitu ya. Nah, ini dia. Mengapa dikatakan dia diperlukan, ya? Itu bukan sebuah pendapat saja, tapi sebenarnya dia sudah berangkat dari hasil riset. Jadi dikatakan begini, berdasarkan hasil riset psikologi kognitif, ya, pendidik yakin, jadi para dosen pendidik yakin, institusi pendidikan memusatkan perhatian untuk mengajar keterampilan berpikir kritis kepada mahasiswa dan memupuk sifat-sifat intelektual. Ya, jadi sekali lagi, kenapa STTKD Bogor memberikan mata kuliah berpikir kritis, ya, atau lengkapnya Creative and Critical Thinking, ya, tapi ditekankan kepada berpikir kritis, ya. Jadi saya katakan karena pemikiran kreatif itu tidak bisa berwujud menjadi sebuah inovasi tanpa disaring dengan kemampuan berpikir kritis. Maka kita tekankan di sini adalah tentang pembelajaran berpikir kritis, critical thinking. Jadi sekali lagi ini adalah hasil riset bahwa pendidik meyakini, ya, para pendidik, bahkan pada waktu saya ikut dalam sebuah seleksi, ya, untuk menjadi salah seorang asesor, ya, pendidikan akreditasi, ada seorang menanyakan kepada saya begini, menurut Bapak apakah kemampuan berpikir kritis menjadi penting pada saat ini, atau bagaimana pandangan Anda mengenai kemampuan berpikir kritis? Saya jelaskan, saya jawab bahwa kemampuan berpikir kritis itu penting. Kenapa penting? Karena saat ini adalah data sumber-sumber belajar itu tersebar luas di HP atau segala macam sumber digital. Apalagi nanti kalau Anda membaca tentang G20, ya. G20 tahu, ya. G20 itu kan dia salah satunya keduanya menekankan mengenai juga masalah tentang transformasi digital. Ya, seperti itu, ya. Jadi saya pikir ini penting sekali di samping kesehatan, karena memang dunia menghadapi kekagetan dengan kesehatan ini, maka kemudian G20 menekankan tentang bagaimana sih, ya, bisa mengatasi peristiwa-peristiwa atau bahaya-bahaya bencana yang jangan sampai terulang, seperti peristiwa tentang COVID-19 yang melanda dunia. Kemudian yang keduanya tadi saya katakan mengenai transformasi digital. Jadi kalau Anda sekarang ini tidak punya kemampuan digital, komputer, internet, maka Anda akan tertinggal. Segala buku sekarang, hampir semua buku sekarang dibuat dalam bentuk e-book. Nah, semua ada sumber belajarnya. Jadi Anda sekarang ingin membaca, mudah saja. Ada banyak fasilitas buku e-book. Tidak melihat perpustakaan yang Anda punya sekarang bisa melalui perpustakaan-perpustakaan digital. Artinya adalah sumber belajar itu tersebar di mana-mana. Tersebar di mana-mana. Nah, berarti kalau sumber belajar tersebar di mana-mana, maka kita harus mampu menganalisis, memilah-milah, mengelompokkan, menganalisis, mengevaluasi, dan kemudian mengembangkan menjadi temuan-temuan baru. Ya, itulah kemampuan berpikir kritis. Jadi dia bukan hanya menganalisis, ya, memilah-milah itu untuk kemudian menjadi sebuah bangunan teori, ya, membentuk teori, tetapi kemudian juga dia tuh mengevaluasi, ya, dari teori-teori yang ada itu. Setelah itu membandingkannya, mengkritik, dan kemudian bukan hanya sekadar membandingkan, mengkritik, mengembangkan menjadi temuan-temuan baru. Itulah namanya
kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau Anda memiliki kemampuan berpikir kritis, maka sudah pasti Anda akan sangat bersyukur karena mengapa? Karena Anda bisa mengolah sumber belajar itu, sumber informasi yang begitu banyak itu dengan kemampuan berpikir. Tapi kalau tidak punya kemampuan berpikir kritis, sumber belajar itu, informasi yang begitu banyak, Anda tidak bisa olah. Itulah sebabnya banyak orang terjebak hoax gitu. Karena dia tidak berpikir kritis. Kalau dia berpikir kritis, dia tidak akan sembarangan menyebarkan hoax itu. Tidak percaya dengan hoax itu. Banyak orang masyarakat kita masih terjebak, ada berita hoax, mereka ikuti dan terjadi kerusuhan-kerusuhan. Tidak dianalisis, tapi langsung saja mereka menerima begitu saja. Itu namanya kemampuan berpikir kritisnya tidak ada. Karena itu, sekali lagi kita perlu mengembangkan ini. Ya, saudara perlu belajar sungguh-sungguh bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis itu. Supaya dengan demikian Anda tentunya memiliki kemampuan itu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi adalah untuk mempelajari cara berpikir kritis itu membutuhkan dua fase. Yang pertama adalah internalisasi. Ya, internalisasi berarti kan adalah pemahaman ya, pemahaman, pengetahuan gitu ya. Dan kemudian setelah itu baru kita buat penerapan. Fase internalisasi itu mencakup konstruksi ide-ide dasar, prinsip dan teori-teori berpikir kritis di dalam pikiran pembelajar. Jadi Anda itu mesti memahami dulu konstruksi ide-ide dasar, prinsipnya, teori-teori berpikir kritis. Ya. Kemudian yang kedua, setelah tahu itu, maka Anda bisa menerapkan, menggunakan atau mencoba penggunaan ide-ide, ya, teori itu untuk belajar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahu teori-teorinya itu, ya, prinsip-prinsipnya itu, dan kemudian diterapkan. Jadi tidak boleh belajar critical thinking ini hanya membaca tidak praktekkan. Ya. Tapi Anda harus menyadari dulu pentingnya berpikir kritis dan memiliki pengetahuan bagaimana berpikir kritis. Kalau tidak bisa mengembangkan. Nah, misalnya kita bicara tentang domain afektif. Apa itu domain afektif? Kemarin kan, atau beberapa waktu lalu saya sudah menjelaskan. Ya, pada waktu saya menjelaskan tentang apa? Tentang yang namanya proses kognitif ya, dan juga afektif serta psikomotorik, yang Anda pernah diberikan tugas mencoba mengelompokkan level-level kemampuan, misalnya level dari siswa gitu atau mahasiswa ataupun dari sekolah, misalnya tingkat SMA, tingkat SMP, tingkat SMP, SMA sampai kuliah, misalnya di level 1, misalnya tingkat pengetahuannya apa. Berarti kalau dia pengetahuan apa? Mengetahui misalnya. Kemudian kalau dia afektifnya apa? Oh, dia menerima. Anak-anak diajar menghargai ataupun sikap yang baik, apa namanya, pengetahuan yang baik, yang benar, maka ataupun diajarkan firman Tuhan, anak-anak ditumbuhkan sikap menghargai. Kemudian dikembangkan juga keterampilan psikomotorik begitu. Nah, sekarang kita belajar domain afektif. Apa saja domain afektif ini? Domain afektif berarti penghargaan. Kalau Anda ingin berpikir kritis, maka Anda harus punya penghargaan penting ya, yang harus ada dalam domain afektif. Berarti di sini adalah yang disebut dikatakan di sini berpikir independen. Jadi Anda tuh mesti menghargai berpikir independen. Jadi Anda tuh ada individu yang sesungguhnya juga punya hak menilai, ya, punya hak menilai, punya hak memilih. Maka Anda kalau ingin menilai, memilih, menolak juga, maka Anda mesti punya kemampuan untuk mengetahui bagaimana menerima dan bagaimana menolak. Maka berarti Anda mesti punya kemampuan berpikir independen.
Ya. Dan bukan hanya itu, Anda juga harus berusaha menghargai, mengembangkan pemahaman ya, pemahaman-pemahaman yang ada itu. Jadi bukan hanya menghargai, tapi di sini mengembangkan mengembangkannya pemahaman-pemahaman tersebut ya, tentang egosentris dan sosiosentrisitas ya. Jadi yang berpusatnya kepada pribadi dan juga masyarakat gitu ya, sosial gitu ya. Jadi mengembangkan pemahaman-pemahaman itu. Kemudian Anda harus berlatih berpikir yang fair, yang adil dan tidak berpihak ya. Jadi berpikir independen ya. Berpikir independen, pemahamannya juga tidak tidak egois ya, tidak egosentris, tapi juga sosiosentrisitas ya. Jadi harus ada dalam hidup bermasyarakat, maka supaya ada keseimbangan itu kita berpikir yang namanya juga adil, tidak berpihak. Jadi ketika Anda menilai, mengevaluasi, menganalisis, misalnya ada teman Anda yang mengemukakan masalah, 2 orang bermasalah, ketika Anda diminta menilai, maka Anda harus tidak berpihak, harus bersikap adil. Ya, selama itu kan ada peraturan-peraturan kan, disiplin kan. Nah, semua mahasiswa itu harus melihat itu. Peraturan-peraturan itu adil tidak? Jangan sampai ada sebagian mahasiswa diperlakukan seperti ini. Ya, tidak adil kan, lebih khusus. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita yang kritis, kita bilang, kenapa terjadi ketidakadilan? Nah, itu mesti dijelaskan. Jadi Anda mesti harus punya punya sikap yang adil gitu, tidak berpihak ya. Jadi namanya juga kemampuan berpikir kritis ya, untuk menegakkan kebenaran, maka Anda tidak boleh berpihak ya. Kemudian mengeksplorasi pemikiran di balik perasaan-perasaan mengeksplorasi ya, pemikiran di balik perasaan dan perasaan di balik pemikiran gitu ya. Pemikiran di balik perasaan dan perasaan di balik pemikiran begitu. Jadi kan Anda tahu ya, kadang-kadang kenapa sih ya dia berpikir seperti itu? Ada perasaan apa yang mendasarinya? Ya, kemudian perasaan apa yang membuat dia mempunyai penilaian seperti itu gitu ya. Jadi dieksplorasi ya, digali gitu. Kemudian mengembangkan ya. Di sini adalah kebersahajaan intelektual ya. Kebersahajaan, intellectual humility gitu ya. Kebersahajaan. Jadi kita betul-betul kalau intelektual itu mesti dihargai ya, mesti ya kita tidak mesti mesti ditekankan gitu ya, intelektualitas itu ya. Tentunya bukan dengan sama dengan kerendahan hatian, mengembangkan keberanian intelektual. Jadi Anda ini mesti berani ya, berpikir, berbicara mesti berani ya, menganalisis, mengembangkan gitu ya, mengembangkan integritas intelektual, mengembangkan keuletan intelektual, mengembangkan kepercayaan diri dan memberikan alasan. Jadi coba Anda bayangkan, berarti kita tuh kalau kita mau belajar berpikir kritis, maka kita mesti di domain afektif kita harus punya pikiran seperti itu. Ya. Kita mesti punya sikap ya jangan bergantung. Sebagai seorang teolog Anda tidak boleh bergantung karena orang ingin Anda memberikan pemikiran. Pada waktu Anda baca Alkitab, Anda tidak boleh bergantung kepada dosen tokoh. Anda harus meneliti benar atau tidak ini. Kalau benar, kenapa? Atau apa yang menjadi dasarnya benar? Jadi waktu Anda belajar eksegese, Anda menjadi berpikir independen. Anda bisa menggali Alkitab independen. Ya. Kemudian juga mengembangkan pikiran-pikiran tadi saya katakan, dalam pemikiran itu jangan kita egosentris, tapi juga ada pemikiran yang juga kepada domain sosialnya. Gitu. Kemudian dia tadi saya katakan dia juga tidak berpihak. Ya. Jadi juga harus mulai menggali kalau orang memberikan pemikiran-pemikiran apakah ada dasar apa, ada hal perasaan apa, ada dasar apa yang perasaan apa yang mendasarinya,
Kemudian mengembangkan kebersahajaan, ya. Kebersahajaan intelektual. Jadi kita tuh ya betul-betul menghargai lah ya masalah intelektualitas itu. Jangan kita merasa sombong gitu. Kalau memang itu adalah karya-karya yang benar, ya kita menghargainya gitu ya. Menghindari kecenderungan menghakimi. Ya. Kecenderungan menghakimi itu seakan-akan Anda ini sudah punya pengetahuan absolut, ini salah gitu, menghindari gitu. Jangan seperti itu, karena kita ini masih sama-sama berkembang belajar. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi begitu. Harus ada data-datanya. Kalau ada perbedaan data, kenapa? Seperti itu. Kemudian itu namanya mengembangkan keberanian intelektual. Jadi Anda harus berani berpikir, berani mengemukakan pendapat, berani mengemukakan penilaian, ya. Jangan diam saja. Kemudian mengembangkan percaya diri dalam memberi alasan. Pada waktu Anda mengatakan, misalnya di kampus ini terjadi sebuah hal ketidakadilan, Anda mesti berani. Kenapa seperti itu? Kemudian kalau Anda punya kepercayaan bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya, Anda mesti berani. Kenapa Anda punya alasan seperti itu? Nah, seperti itu ya. Itu adalah kemampuan-kemampuan di dalam domain afektif gitu ya. Nah, dulu sebelum masuk dalam domain kognitif, apakah ada pertanyaan yang Anda ingin sampaikan